Oke, teman-teman, sampailah kita di zodiak yang terakhir, yaitu kita ketemu dengan Pisces. Setelah kita sudah membahas dari Aries, Taurus, Gemini, Cancer, apalagi Leo, Virgo, Libra, terus Scorpio, Capricorn, Sagittarius, terus kemarin terakhir Aquarius, dan sekarang adalah Pisces ya. Oke, buat teman-teman Pisces, silahkan tonton video ini sampai dengan selesai, karena saya akan membacakan impianmu yang segera terwujud di tahun 2023 ya. Tidak hanya impian-impian saja, tetapi tanda-tanda yang lain apa saja saya juga akan coba bacakan apabila memang ketangkap secara energi, dan saya akan melihat secara intuisi bahwa hal-hal yang terjadi pada Pisces apa saja ya, keberuntungannya apa saja, termasuk hal-hal yang harus kamu bereskan juga apa saja ya. Secara astrologi juga saya mencoba untuk memadukannya dengan intuisi saya, dengan energi-energi yang ketangkap di sini. Oke, kita shuffle kartu. Kita gunakan 3 deck kartu ya. Pertama dengan Classic Tarot ini kita akan baca dan lihat. Kita keluarkan 5 kartu terlebih dahulu ya. Oke, teman-teman yang belum konsultasi atau yang membutuhkan atau yang sedang punya masalah, kepengen personal reading, silahkan kamu boleh chat ke nomor WA yang ada di sini, dan kamu nanti bisa bertemu dengan saya untuk personal reading atau private reading. Jadi teman-teman nanti bisa cek terlebih dahulu price listnya, program-program dan paketnya apa saja. Oke. Kartu pertama di sini ada Two of Cups, kemudian ada The Magician, The World, The Moon, dan ada Four of Swords. Oke, teman-teman, kita lihat di kartu pertama ya. Di kartu pertama saya melihat dari sisi asmara untuk Pisces ini, khususnya buat yang single, akan bertemu dengan seseorang ya, akan bertemu dengan dia yang pada akhirnya akan menjalin suatu hubungan dan komitmen dengan kamu ya. Itu buat yang masih single, boleh single parents atau single yang memang masih single ya, belum pernah pacaran, belum pernah menikah, belum pernah punya pasangan dan sebagainya. Buat single parents barangkali yang single mom juga gitu kan, yang sudah pernah menikah kemudian gagal, bercerai ya, dan sekarang posisi masih single parents ya. Jadi saya lihat bahwa di 2023 insya Allah kamu bakal ketemu dengan seseorang, dan pada akhirnya kamu menjalin sebuah komitmen. Nah, adapun komitmennya apakah sampai ke jenjang pernikahan, ya kita doakan semoga iya. Tapi yang saya baca ini masih tahap awal di mana kamu membangun komitmen bersama-sama dengan dia. Itu dari sisi asmara. Lalu dari sisi pekerjaan maupun bisnis, apabila kamu punya usaha berwira swasta misalnya, saya melihat bahwa kamu akan mendapatkan tender-tender yang lebih bagus daripada sebelumnya ya. Jadi artinya ada kerjasama ya, ada sebuah komitmen baru dengan pihak baru gitu kan. Jadi itu dari sisi pekerjaan, saya pikir juga kamu akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik ya. Kemudian ada hal-hal lain juga yang saya lihat di sini, bahwa kamu nanti akan bertemu dengan teman-teman baru atau orang-orang baru yang nanti mewarnai hidup kamu juga. Di kartu kedua ya, dibutuhkan kreativitas yang tinggi ya. Jadi saya pikir buat teman-teman Pisces harus memiliki ide, kreativitas untuk mengembangkan usaha kamu, mengembangkan bisnis kamu, atau bahkan mengembangkan karir kamu di sebuah perusahaan yang kamu ikuti selama ini, atau tempat usaha kerja kamu juga ya. Jadi kamu harus memiliki kreativitas, karena kreativitas itu juga nanti akan berpengaruh kepada prestasi kamu, jabatan kamu dan sebagainya. Itu buat teman-teman yang memang bekerja dengan orang lain atau kepada perusahaan. Kemudian saya melihat bahwa the word di sini ada banyak hal ya yang kamu dapatkan, atau keberhasilan yang kamu dapatkan ya, seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa salah satunya adalah komitmen dengan orang baru di masalah asmara kamu, dan juga nanti di masalah pekerjaan kamu juga akan punya rekan bisnis, atau bekerja sama, join
dalam satu proyek tertentu, atau kamu juga mendapatkan pekerjaan-pekerjaan atau proyek-proyek tertentu, ya. Dan the word di sini menunjukkan adanya keberhasilan di berbagai bidang, ya. Tetapi ada sesuatu yang harus saya sampaikan, bahwa the moon di sini, ya, the moon menunjukkan adanya bahaya-bahaya yang tersembunyi. Jadi gini teman-teman, tidak menutup kemungkinan bahwa di perjalanan dan proses menuju keberhasilan kamu itu tentu tidak akan mulus-mulus begitu saja. Ya, yang kita harapkan sih mulus, ya. Cuman di sini keluar kartu the moon itu menunjukkan adanya bahaya yang tersembunyi. Sebagai contoh begini, ini hukum kehidupan ya teman-teman. Dimanapun, sebaik apapun kita berbuat, ya, mencoba sebenar apapun kita berbuat, ya, pasti ada saja orang-orang yang tidak suka kepada kita. Seberusaha apapun kita memperbaiki diri, bersikap, bertingkah laku, berucap, bertutur, dan sebagainya, pasti selalu akan ada orang-orang yang tidak suka kepada kita tanpa alasan yang jelas, ya. Nah, apalagi kalau kamu terkait dengan sebuah proyek tertentu, yang mana di situ kamu bertemu dan berhubungan dengan banyak pihak. Nah, di sini ada kartu yang menunjukkan adanya bahaya tersembunyi. Nah, contohnya itulah, di bahaya tersembunyi bisa jadi ada orang yang tidak suka sama kamu, ada orang yang berusaha menjegal prestasi atau karir kamu juga, bisa rekan kerja, orang dekat, ya, dan biasanya mereka yang suka ngiri dan dengki sama kamu juga, gitu kan. Nah, ini harus diwaspadai. Intinya saya sudah mengingatkan agar teman-teman tidak lengah, ya. Oke, terus caranya bagaimana kalau kita bisa tahu kalau oh ini orang yang tidak suka dan sebagainya. Kita sebetulnya bisa merasakan secara intuisi, ya. Apabila teman-teman sudah batinnya terasah, peka, intuisinya peka, kekuatan bawah sadar atau pikiran kamu juga semakin powerful, maka secara otomatis kita akan bisa mendeteksi secara alami, secara otomatis, tanpa kita harus mikir bagaimana caranya, gitu loh. Karena orang-orang atau orang-orang yang katakanlah sudah memiliki intuisi yang tajam dan tinggi, dia akan bisa membaca dengan mudah setiap bertemu dengan orang, ya kan? Sehingga harapannya dengan begitu akan lebih berhati-hati di dalam mencari rekan kerja, pasangan kerja, dan sebagainya, ya. Jadi harus ada latihan, ya, meditasi, misalnya meditasi jiwa seperti yang sering saya ajarkan di channel saya yang satunya, ya, di Damar Aji Hipnoterapi. Di sana ada pembelajaran tentang meditasi jiwa. Jadi silakan teman-teman bisa berkunjung ke sana, bisa ikutin channel Damar Aji Hipnoterapi. Jangan lupa di subscribe biar kamu tidak ketinggalan video-video yang saya selalu buat, ya. Oke, jadi kurang lebih gambarannya itu untuk Pisces, ya. Nah, sekarang saya akan coba untuk baca dengan kartu ini. Jadi semua hal yang kira-kira kebaca saya akan sampaikan kepada teman-teman, ya, agar bisa melengkapi bacaan-bacaan yang saya sampaikan. Oke, jatuh, ya. Keep an open mind. Oke, trust. Oh, ada honeymoon, ya. Tapi jangan buru-buru mengartikan honeymoon itu adalah bulan madu, karena tidak selalu seperti itu. Oke, tapi bisa jadi, ya, mudah-mudahan honeymoonnya beneran seperti itu. Oke, keep an open mind, trust, honeymoon, stay optimistic about your love life, dan express your love, ya. Jadi pesan dari kartu ini bahwa kamu diminta tetap untuk self renewal, ya. Jadi selalu belajar, ya, self renewal, selalu belajar, memperbaharui pengetahuan kamu, wawasan kamu, skill kamu, kemampuan kamu, ya. Jadi itu tuntutannya agar kamu tetap move-nya bagus, ya, di tahun 2023 dan seterusnya. Nah, ada sebuah kepercayaan yang nanti juga diberikan ke kamu, ya, entah dari perusahaan, entah dari bos kamu, atau dari orang lain yang memang percaya sama kamu, dan dia akan mendukung bisnis kamu, karir kamu, atau juga pekerjaan kamu. Honeymoon di sini bisa ada dua arti. Honeymoon buat teman-teman yang mungkin Pisces yang belum menikah, kemudian di tahun ini menikah, ya, lalu kamu menjalani honeymoon, ya. Jadi
honeymoon sebagaimana mestinya. Tapi bisa jadi honeymoon itu tidak selalu berhubungan dengan bulan madu, ya, habis menikah terus bulan madu, bukan. Bisa jadi karena ada promosi dari perusahaan kamu, terus kamu dikasih hadiah atau reward lah, segala macam gitu kan. Bisa jadi mungkin tiket liburan lah dan sebagainya, bisa jadi seperti itu. Ya, jadi honeymoon itu tidak selalu berkonotasi kepada sebuah pasangan yang melakukan bulan madu. Ya, jadi intinya untuk kamu harus tetap stay optimistic, optimis terhadap apa? Terhadap hidup kamu dan juga cinta kamu juga. Di kartu kelima di sini, ke-10, ekspresikan cinta kamu. Jadi penting banget teman-teman untuk mengekspresikan perasaan kamu, kasih sayang kamu, cinta kamu kepada pasangan. Karena apa? Kalau terjadi pengabaian, ini harus hati-hati. Karena cinta sehebat apapun, dia akan mati, dia akan layu, dia akan berpindah dan sebagainya ketika terjadi pengabaian. Ya, nauzubillah, jangan sampai terjadi. Semoga kamu menjadi keluarga yang sakinah, mawadah dan warohmah, menjadi pasangan yang seia sekata, ya, langgeng, ya, sehidup semati, ya, dan seterusnya. Jadi mudah-mudahan kamu bisa mengekspresikan perasaan kamu. Ekspresi cinta itu bisa ditunjukkan dengan apa saja, dengan komunikasi, ya, dengan kamu bikinin suami kamu misalnya makan, minum dan sebagainya, ya, terus semuanya. Tapi kalau misalnya belum menikah, apa dong? Ya, bisa dengan komunikasi, kepercayaan yang harus kamu pertahankan, harus kamu jaga, ya, dan sebagainya, seperti itu, banyak sekali. Ya, jadi sekali lagi buat teman-teman Pisces, semoga keberhasilan benar-benar terjadi dalam kehidupan kamu di tahun 2023. Ya. Saya akan buka. No need to worry. You're ready. Perfect timing. Peaceful resolution. Dan satu lagi, yes. Oke, ini bagus semua kartunya ya. Bersyukurlah untuk Pisces. Di sini tidak ada yang perlu kamu khawatirkan, karena di tahun 2023 ya, kamu memang mendapatkan sesuatu. Jadi kamu harus siap untuk mendapatkan semua itu, karena kesiapan kita itu juga menentukan datangnya rezeki. Jadi kalau kita sudah siap untuk menerima rezeki, berarti salah satunya apa? Kita kerja keras, kita optimis, kita tenang, kita damai. Wadah kita di dalam diri kita itu harus sudah diprogram terlebih dahulu, ya. Mindset kita yang positif, perasaan kita positif, hati, vibrasi, soul kita lah dan sebagainya. Perfect timing ini menunjukkan bahwa di tahun 2023 ini adalah waktu yang sempurna buat kamu yang mau menikah, buat kamu yang belum punya pasangan, ketemu pasangan, buat kamu yang belum ketemu jodoh, buat kamu yang rezekinya belum bagus banget kemarin, ini tahun ini bakal bagus banget gitu loh. Jadi itu teman-teman ya. Jadi buatlah peaceful resolution, berarti resolusi-resolusi yang positif, damai, menenangkan dan sebagainya. Karena ingat teman-teman bahwa ketika rezeki datang itu dengan mudah, dalam kondisi kita seperti apa? Dalam kondisi kita hatinya tenang, pikirannya tenang. Ya, kalau kita udah nggak ngoyo lagi, lebih flowing, ya, flowing but sure gitu kan, mengalir pelan tapi pasti, ya, dan itu akan justru lebih gampang menarik energi karena medan energi kita menjadi positif banget gitu loh. Ya, jadi saya pikir semuanya itu di-yes-kan, artinya diiyakan, ya. Oke, jadi itu gambaran buat Pisces. Kalau misalnya kamu pengen lebih detail lagi secara spesifik, secara khusus energi kamu, silakan kamu bisa melakukan personal reading. Jangan lupa di sana nanti nggak usah khawatir, boleh tanya-tanya dulu, ya. Terus kemudian kamu juga boleh pilih paket-paket, ada paket paling hemat juga ada, ya. Itu nanti berkaitan dengan masalah durasi juga. Oke, saya rasa itu dulu teman-teman. Terima kasih yang sudah nonton video ini. Saya Damar Aji, salam keajaiban dan sampai jumpa.